Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama saya Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Sekarang perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Anak-anak, karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Sekarang perhatikan cara membuat karya montase. 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. 4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. 5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. 6. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil. Lalu warnailah. Cara membuat karya kolase. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. 3. Potong-potong bahan kolase, kecuali biji-bijian. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender. 2. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. 3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan hias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Anak-anak, sekarang bacalah teks berikut. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexey Stesak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexey Stesak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya.
Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Anak-anak, karya kolase, montase, aplikasi, dan mosaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Sekarang, ayo mencoba. Siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda-benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Catatlah hasil kegiatanmu. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. 1. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? 2. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!